Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui Kul hari ini. Dan sebelum itu kita akan memuji menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Bapa, Allah yang mulia, Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Allah yang layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tuntun kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan melalui Kul kami hari ini ya Bapa. Bukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Setiap kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah marilah. Ini judul yang sangat singkat, satu kata saja tetapi punya arti yang luar biasa. Marilah, ya. Firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 sampai dengan yang ke-24. Ya, kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22 dan sampai dengan yang ke-24. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas
dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, 3 kali dalam 3 ayat ini dikatakan tentang marilah, karena itu jadi tema kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, ini yang luar biasa adalah ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah sesuatu yang paling tepat yang kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dan firman Tuhan mengatakan hari ini, ya ada 3 hal ini supaya kita mari menghadap Tuhan, mari teguh berpegang pada pengakuan kita, mari saling memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, ini berarti di dalam Tuhan Yesus kita punya sesuatu yang luar biasa, yang baik. Ya, karena Tuhan Yesus itu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Tuhan Yesus ada jalan yang baru, yang sempurna untuk masa sekarang ini dan untuk masa depan kita. Bapak Ibu Saudara, karena itu hari ini firman Tuhan yang mendorong kita, mengajak kita, menganjurkan kita untuk kita melangkah maju ke depan dengan ungkapan marilah. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Ya, yang pertama Bapak Ibu kita lihat di dalam ayat yang ke-22 tadi. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amen. Ya, hari ini Tuhan mengajak kepada kita, mari menghadap Allah, karena setiap kita sudah ditebus, ya, sudah dimurnikan oleh darah Yesus. Karena itu mari menghadap kepada Tuhan. Artinya jangan melupakan ibadah kita. Amen. Mari bersekutu dengan Tuhan lebih dekat lagi dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari ini sedang berada dalam periode 2 periode kehidupan, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, masa sekarang ini yang kita jalani, inilah kehidupan yang kita lewati hari-hari ini. Dan waktu yang ada ini sangat terbatas Bapak Ibu ya. Kesempatan yang ada, tempatnya juga terbatas, ruangnya terbatas, cuman sampai di mana kita berada. Tapi Bapak Ibu Saudara, masa yang kedua adalah masa depan, masa yang akan datang. Itulah masa kekekalan Bapak Ibu Saudara. Ya, dan nanti kita akan mengalami kelak kehidupan yang kekal. Karena itu masa sekarang, waktu yang Tuhan berikan, mari sungguh-sungguh mendekatkan diri untuk datang kepada Tuhan. Semakin dekat menghadap kepada Tuhan. Kenapa? Karena masa ini adalah masa persiapan kita untuk kekekalan nanti. Kekekalan yang mana? Di kehidupan kekal atau kematian yang kekal. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ditebus oleh Tuhan, pakai waktu sekarang untuk persiapan kehidupan yang kekal nanti. Kalau mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi goncangan, banyak kesukaran yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, tapi jangan membuat kita melupakan masa yang akan datang. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita hanya fokus kepada masalah, kita hanya fokus kepada kesukaran-kesukaran, maka kita hanya menghadap kepada masalah, bukan menghadap kepada Tuhan. Tapi sekalipun ada banyak tantangan hari-hari ini, fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Masalah boleh datang dalam hidup kita, tapi tidak mengalihkan fokus kita kepada masalah, tapi justru masalah yang ada membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amen. Masalah goncangan yang ada membuat kita semakin mengasihi Tuhan, justru membuat kita makin melekat dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama yang kita belajar. Hari-hari ini mari lebih dekat untuk menghadap kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu ya. Yang kedua kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-23 dikatakan di sana. Ayo kita baca sekali lagi. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Perhatikan,
teguh berpegang. Bapak Ibu Saudara, berpegang pada apa? Mari hari ini kita berpengharapan hanya pada Tuhan. Inilah yang kedua, marilah berpengharapan hanya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, artinya kita tetap percaya hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan kepada yang lain. Ya, bukan kepada sesuatu yang lain, bukan kepada siapapun yang lain, tetapi tetap percaya hanya kepada Tuhan. Goncangan-goncangan yang terjadi hari ini, mungkin ada tekanan-tekanan datang, Bapak Ibu Saudara, ancaman-ancaman datang, apalagi ada pandemi COVID hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lepaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Situasi, kondisi apapun, tetaplah pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, masih ingat Bapak Ibu Saudara Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8. Ayo kita baca di sana. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan mengatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, seperti pohon yang ditanam di tepi air, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu segala sesuatu boleh terjadi hari-hari ini, percaya Tuhan tetap menolong kita. Tuhan akan tetap ada bersama dengan kita. Dia membuat kita tetap berbuah, firman Tuhan ini mengatakannya. Karena itu marilah berpengharapan hanya pada Tuhan, karena disitulah ada kepastian kebahagiaan. Firman Tuhan Yeremia 17 ini mengatakannya dengan pasti. Bapak Ibu Saudara, janji yang pasti yang daripada Tuhan kalau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari berpengharapan hanya pada Tuhan. Haleluya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga kita belajar hari ini, kita lihat di ayat yang ke-24. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amen. Yang ketiga, marilah saling mengasihi. Amen. Artinya mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ya. Firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 22 ayat yang ke-39, supaya kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ya, karena setiap orang sangat mudah untuk mementingkan diri sendiri, tetapi untuk memperhatikan orang lain itu Bapak Ibu Saudara ya, tidak mudah. Tapi pada hakikatnya kekristenan itu sungguh-sungguh mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Ya. Tidak ada seorang pun dapat menyelamatkan jiwanya sendiri ya, dengan mengabdikan seluruh waktunya, seluruh tenaganya, seluruh hartanya demi keselamatan diri sendiri. Tetapi sebaliknya ya, ketika seorang Kristen, banyak orang Kristen telah menyelamatkan jiwanya ketika dia memperhatikan orang lain. Coba Bapak Ibu kita bandingkan dalam firman Tuhan tentang penghakiman yang terakhir. Kita lihat dalam Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-34 dan juga yang ke-40 ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amen. Ya,
Karena apa Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan mengajarkan pada penghakiman terakhir orang berkata, kapan saya menolong Tuhan? Kapan saya membantu memberi makan kepada Tuhan ya? Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau Bapak Ibu bisa baca di ayat ke-35 sampai 39, Tuhan berkata, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika kita menolong orang yang dalam keadaan yang susah, ke sesama kita mungkin dalam keadaan yang sulit, kita memperhatikan orang lain. Kalau kita melakukan itu dengan segenap hati, sama kita melakukan kepada Tuhan. Amin. Dan amin. itu menyelamatkan jiwanya. Karena itu tadi Tuhan berkata, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, terima kerajaan yang telah disediakan bagimu. Kita akan bersukacita bersama dengan Tuhan di surga. Hari-hari ini mari kita belajar untuk memperhatikan, memperdulikan sesama kita ya, karena kita tahu di akhir zaman firman Tuhan berkata kasih semakin berkurang ya. Orang akan semakin egois, manusia semakin mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya cukup, yang penting saya tidak kekurangan. Sulit untuk memperhatikan orang lain. Tetapi justru di masa-masa yang sulit hari-hari ini, kita belajar mempraktikkan firman Tuhan. Amin. Kita belajar memperdulikan orang lain, memperhatikan orang lain. Sekalipun mungkin kita dalam keadaan yang terbatas, tetapi saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, kita memperdulikan orang lain, Tuhan jauh lebih memperdulikan kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita, karena firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Mari melayani sesama dengan kasih dalam pekerjaan yang baik Bapak Ibu. Itu adalah bentuk pelayanan kita ya. Misalnya kita memberi secara materi, tenaga kita, waktu kita, ataupun kita memberi nasihat, atau bahkan kita mendoakan orang lain, menguatkan orang lain dengan firman Tuhan, memberitakan amanat agung lewat setiap apa yang kesempatan yang kita punya, lewat setiap pekerjaan yang kita lakukan. Itu pun sudah sama dengan mempedulikan orang lain dengan kasih. Kita mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Kita mengasihi sesama kita. Dan saya percaya apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita pasti tergenapi ketika kita melakukan dengan setia. Kita telah belajar 3 hal hari ini Bapak Ibu ya. Mari menghadap Allah. Yang kedua, mari berpengharapan terus kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, jangan kepada hal yang lain. Yang ketiga, mari saling mengasihi, saling memperhatikan. Yang jadi renungan bagi setiap kita, mungkin kita akan share bersama keluarga atau dengan teman kita. Apakah ibadah kita hari-hari ini sudah menjadi kesukaan ataukah cuman rutinitas? Ya, itu menjadi perenungan bagi kita. Apakah Kristus satu-satunya pengharapan dalam hidup kita, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang kita harapkan? Dan yang ketiga, apakah kita sudah belajar memperdulikan orang lain, atau hanya saya, egois Bapak Ibu Saudara? Apakah orang perhatikan saya? Dan itu yang harus kita mulai belajar, untuk belajar memperhatikan orang lain. Puji Tuhan, demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Biar kita sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus sudah begitu dekat hari-hari ini. Karena itu mari kita jaga, kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, seperti yang dikatakan Filipi 2 ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lakukan firman Tuhan ini. Semakin kita menghadap Tuhan, semakin kita berpengharapan hanya kepada Tuhan, semakin kita saling mengasihi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih dalam lagi kita mendekat kepada Tuhan. Ya, hari ini mari kita angkat satu lagu sebelum kita berdoa. Ya, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku
rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi ya Bapa, Lebih kami dekat mau dengan dekat denganmu Tuhan. berpengharapan di dalam Yesus. Terus bekerja dalam kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dekat dengan Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam Engkau ada kebahagiaan kami. Engkau yang membela kami, Engkau yang menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami boleh tetap saling mengasihi antara kami dengan sesama kami, setiap orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman Tuhan. Tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga kami hamba-Mu mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dan setiap mereka yang mengikuti kul ini ya Tuhan. Bila mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap mereka ya Bapa. Mereka yang dalam persoalan ya Tuhan, Engkaulah yang membukakan jalan keluar bagi setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan kasih anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam kesusahan Tuhan hibur dengan sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Roh-Mu mengalir dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, mereka yang mengikuti kul ini ya Tuhan. Biar kasih Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, Tuhan mengabulkan setiap seru permohonan kami yang kami naikkan dengan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, bersama-sama mari katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah ini Bapak Ibu Saudara boleh share satu sama lain, ya boleh bersaksi satu sama lain ya Bapak Ibu Saudara, sehingga cool ini semakin hari boleh semakin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara semakin belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Apa tema kita hari ini? Marilah. Haleluya. Yang pertama, marilah menghadap Allah. Yang kedua, marilah berharap hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, marilah saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Shalom. Shalom. Salam sehati. Salam sehati.